Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi HTML pada mata pelajaran pemrograman web dengan kompetensi dasar, yaitu 3.2 menerapkan format teks pada halaman web. Selanjutnya, 4.2 membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Oke. Struktur dasar pemrograman web. Yang pertama ada HTML, selanjutnya ada head, selanjutnya lagi ada title, selanjutnya lagi ada body. Ya. Di sini ada tag HTML untuk membuat sebuah dokumen HTML. Tag head digunakan untuk membuat memberikan suatu informasi pada sebuah dokumen web. Nah, tag title digunakan untuk membuat sebuah judul dokumen pada HTML. Nah, selanjutnya tag body ini digunakan untuk membuat sebuah konten atau isi website yang akan dibuat. Lanjut, versi HTML. Versi HTML ini terdapat 5 versi ya. Yang pertama, versi 1.0, yang kedua versi 2.0, dan yang ketiga versi 3.0. Versi 3.0 ini mengalami pembaharuan yaitu menjadi versi 3.2. Selanjutnya versi 4.0 dan yang terakhir yang saat ini kita gunakan yaitu terdapat versi HTML 5.0. Oke. Lanjut, fungsi tag dalam HTML bisa dilihat pada layar di samping. Ada nama-nama tag HTML yang biasa digunakan atau dasar ya. Di sini ada doc type digunakan untuk menentukan tipe dokumen HTML. Selanjutnya ada tag HTML digunakan untuk membuat sebuah dokumen HTML. Selanjutnya lagi tag head yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebuah dokumen yang dibuat ya. Selanjutnya tag title yang digunakan untuk membuat judul dari sebuah halaman. Selanjutnya tag body yang digunakan untuk membuat tubuh dari sebuah halaman. Selanjutnya ada H1 to H6. Maksudnya heading 1 sampai dengan heading 6 yang digunakan juga untuk membuat sebuah judul ya. Ada tempe yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf, ada tempe R yang digunakan untuk membuat baris ya. Ada tag HR yang digunakan membuat garis horizontal, ada tag komentar yang digunakan untuk membuat sebuah komentar pada sebuah web. Selanjutnya ada tag formatting ya. Di sini ada tag ABBR yang digunakan untuk membuat sebuah singkatan, tag acronym, tag address, tag B, tag BDO, tag big, tag block width, tag center, dan tag city. Bisa dilihat pada layar di samping ya. Selanjutnya tag form yang digunakan untuk membuat sebuah form pada halaman sebuah website ya. Di sini ada tag form, tag input, tag text area, tag button, tag select, tag up to group, tag option, tag label, tag field set, tag legend, dan tag data list. Bisa dilihat pada layar di samping. Selanjutnya tag audio video. Tag audio digunakan untuk merekam suara. Tag short digunakan untuk membuat sumber beberapa media untuk elemen media audio atau video. Tag track yang digunakan membuat track teks untuk elemen media audio dan video. Selanjutnya tag video, tab yang digunakan untuk membuat video. Selanjutnya lagi ada tag link ya. Ada tag A, tag yang digunakan untuk membuat hyperlink. Tag link yang digunakan untuk membuat hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal ya. Ada tag navigation, tag yang digunakan untuk membuat navigation link ya. Selanjutnya lagi tag list, tag yang digunakan untuk membuat sebuah daftar atau list ya.
Di sini ada tag UL yang digunakan untuk membuat daftar selain menggunakan nomor. Selanjutnya, tag OL yang digunakan membuat daftar dengan nomor. Ada tag LI yang digunakan membuat sebuah item daftar. Oke. Selanjutnya di sini ada format teks dalam HTML. Ada tag B yang digunakan membuat teks tebal, ada I yang digunakan untuk membuat teks miring, ada tag U yang digunakan untuk membuat garis bawah, ada tag small yang digunakan membuat teks kecil, ada tag strong yang digunakan untuk membuat teks yang hampir sama dengan format tebal, ya. Ada tag sub yang digunakan untuk format subkritik teks. Yang selanjutnya ada tag ins yang digunakan untuk membuat format teks garis bawah, ada tag del yang digunakan membuat format teks garis tengah, ya. Selanjutnya yang terakhir tag small, tag mark, ya, yang digunakan untuk membuat teks berwarna, ya. Selanjutnya di sini ada contoh, bisa dilihat contohnya. Bagaimana contoh pemformatan teks bisa dilihat pada layar di samping. Di sini ada tag HTML, tag head, tag title. Selanjutnya dibuka lagi dengan tag body, terus tag P, tag B, hanya adalah teks tebal. Selanjutnya tag I, teks miring. Tag del yaitu teks garis tengah, dan tag ins yang digunakan teks garis bawah. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir di sini adalah tag small yang digunakan untuk membuat teks kecil, ya. Di sini jangan lupa yaitu untuk menutup setiap tag-tag yang sudah dibuat, ya. Oke, bisa dilihat dari sini ini adalah hasil, bisa dilihat pada gambar di samping. Ini adalah hasil dari skrip HTML yang sebelumnya, oke, yang tadi maksudnya, ya. Sekarang kita akan mempraktikannya. Oke, selanjutnya kita akan mempraktikkan contoh yang sudah dibuat seperti yang ada di layar tadi, oke. Di sini saya akan menggunakan Notepad++. Bisa juga menggunakan Notepad biasa yang sudah ada di laptop masing-masing. Hanya saja saya akan menggunakan Notepad++ di sini, oke. Kita buka Notepad++. Nah, yang akan kita buat adalah sesuai dengan pada layar yang di samping ini, oke. Kita akan membuat teks tebal, teks miring, teks garis tengah, teks garis bawah, dan teks kecil, oke. Di sini sebelum membuat sebuah website kita harus menggunakan tag HTML terlebih dahulu. Nah, kita tutup tag HTML ini. Oke, selanjutnya kita buka dengan tag head, ya, tag head. Nah, kita buka dengan tag title. Kita beri judul yaitu pemformatan teks. Pemformatan teks. Selanjutnya, kita tutup tag title, ya. Nah, tag head ini kita tutup juga. Oke. Selanjutnya, kita buka tag body, ya. Kita akan membuat konten atau isi pada sebuah website, ya. Nah, kita tutup tag body. Selanjutnya, di dalam tag body ini kita akan membuat isi konten yang akan kita buat seperti gambar atau layar di samping, ya. Kita buat P dulu. Membuat P yaitu membuat suatu paragraf, ya. Kita buat di sini yang pertama adalah teks tebal, berarti tag B, ya. Yaitu kita tulis teks tebal, teks tebal. Selanjutnya kita tutup tag B ini, tag B, ya. Nah, selanjutnya lagi kita tutup tag P-nya tadi.
Oke, ini sudah. Yang ini boleh kita copy. Nah, tag B ini kita ganti menjadi I, ya. Untuk membuat teks miring. Tag I. Nah, tulisan teks tebalnya kita ganti jadi teks miring. Yang juga ini tutupan tag B-nya kita ganti menjadi tutupan tag I, ya. Lanjut, kita akan membuat teks garis tengah, yaitu teks garis tengah dengan tag del, ya. Berarti tag I ini kita ganti menjadi tag del, ya. Nah, kita ganti menjadi teks miring ini, kita ganti menjadi teks garis tengah. Garis tengah. Kita tutup lagi tag del-nya, ya. Nah, seperti ini. Lagi bisa kita copy nih. Copy lagi. Nah, tag del ini kita ganti menjadi tag ins. Nah, di sini adalah teks garis bawah, ya. Nah, kita tutup lagi tag in-nya. Tutup ins. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan membuat teks kecil atau small, ya. Kita paste tag del ini, kita ganti small, teks kecil, ya. Teks kecil. Nah, lalu kita tutup lagi tag small-nya. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan dokumen yang kita buat ini, ya. Kita save. Oke. Nah, kita pilih lokasi di mana tempat penyimpanannya, ya. Nah, di sini saja saya tulis latihan 1, ya. Latihan 1. Nah, format teksnya kita pilih yang HTML, ya. Cari tulisan HTML. Nah, ini Hypertext Markup Language File, ya. Pilih itu. Nah, selanjutnya kita save. Kita buka di mana tempat kita menyimpannya tadi, ya. Kita buka di dokumen tempatnya di file rohani. Selanjutnya sini ada latihan 1, ya, sesuai yang kita sudah buat tadi. Latihan 1. Nah, kan hasilnya sama sesuai dengan perintah yang sudah kita ketik tadi di Notepad++, ya. Tuh, bisa dilihat pada layar di samping. Oke, sekian dari saya. Sampai di sini media pembelajaran yang kita buat pada materi HTML pada teks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.